Ada orang sibuk ngaji tafsir. Tafsir, keren. Sibuk ngaji hadis. Ini namanya ilmu-ilmu ini nih bukan ilmu wajib. Yang wajib kita tuntut 3. Tauhid, fikih, tasawuf. Ini 3 wajib. Dia ngaji tafsir. Sibuk. Tapi yang wajib kagak ngaji. Bahaya. Majlis zikir, di mana zikir dia datang. Sampai 70 tempat dia kunjungin. Sama dia ngaji fikih, bab wudu sekali. Ganjarannya masih gedean yang sekali. Wong ilmu pokok. Ibarat dagang modal dulu. Untuk dekat sama Allah emang begitu caranya. Kita kudu semangat ngaji, kudu semangat ibadah. Sebisa kita, pelan-pelan. Inilah namanya ngaji ketetapan Allah. Ketetapan Allah tuh tidak mengingkari syariat. Begitu. Yang namanya hakikat jangan dipikirin. Masuk surga jangan dipikirin. Yang dipikirin kudu ngaji, kudu ibadah dengan benar. Itu kudu dipikirin. Ntar juga ujungnya ke sono. Benar kayak gitu. Ada yang ditanya mungkin daripada materi ini atau di luarnya, sebelum doa dipersilahkan. Namun sebelumnya ini ada pertanyaan dulu nih dari hamba Allah. Mohon penjelasan keutamaan waktu sebelum adzan subuh, antara waktu adzan dengan iqamah subuh, dan setelah sholat subuh. Lalu apa amalan atau zikir di waktu tersebut? Yang pertama, sebelum adzan subuh berarti namanya masih waktu sahur, waktu dini hari. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan wabil asharihum yastaghfirun. Dan di waktu sebelum subuh mereka itu pada memohon ampun. Begitulah akhlaknya hamba-hamba Allah yang soleh, hamba-hamba Allah yang mengerti. Sebelum adzan subuh banyak beribadah. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kitab Sahih Muslim, Nabi bersabda, yanzilu rabbuna fi sulusil lailil akhir. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmatnya di sepertiga malam yang terakhir. Di sepertiga malam yang terakhir Allah bertanya, hal min mustaghfirin, adakah yang memohon ampun kepadaku? Fa'aghfirullah, ku ampuni dia punya kesalahan, tak peduli sebanyak apa dia punya dosa. Hal min sa'ilin, adakah yang meminta bantuan kepadaku? Fa'u'tiyah, akan aku berikan permintaan yang dia minta kepadaku. Hal min da'in fa'ajibalah, adakah orang yang berdoa, maka akan aku ijabah apa saja yang dia minta kepadaku. Apa saja yang diminta, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan kepada orang-orang yang meminta dan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, amalan apa sebelum subuh yang harus dilakukan banyak? Kalaulah sebelum adzan subuh, maka banyak amalan. Di antaranya kalau belum witir ya witir. Begitu. Karena sebelum adzan subuh namanya masih malam. Begitu.
Begitu tinggi nilainya malam. Dalam Al-Quran Allah nyatakan dalam surat Yasin, wa ayatul lahumul lail, satu tanda kebesaran Allah adalah malam. Dan Allah kalau mengangkat orang jadi wali enggak pernah siang. Allah kalau mau ngasih pinter sama orang enggak pernah siang, selalu malam. Wa ma uqidat liwaliyin wilayatun ila fil lail. Tidak pernah Allah ngangkat hambanya menjadi wali kecuali ngangkatnya malam. Isra Mi'raj terjadinya malam. Nabi Musa dapetin Taurat juga malam. Semuanya malam. Tidak ada siang, malam. Malam itu waktu untuk berjinak-jinak dengan Tuhan. Dan begitu banyak keutamaan-keutamaan antara malam dan siang. Itulah diantaranya. Kemudian antara waktu adzan subuh dengan iqamah subuh. Jadi sesudah qabliyah subuh atau sunnah fajar, apa yang harus dikerjakan? Maka yang dikerjakan adalah solat sunnah fajar, atau bahasa kitanya biar gampang, qabliyah subuh. Kata Nabi, raqatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat solat sunnah fajar maknanya qabliyah subuh. Sesudah terbit fajar itu maknanya subuh. Maka itu lebih baik daripada dunia dan isi-isinya. Orang punya kontrakan 10 masih miskin dia, masih gedean ganjaran kalau kita solat qabliyah subuh, atau bahasa lainnya solat sunnah fajar. Bacaannya apa? Agar supaya sehat zahir batin kita, maka bacaannya adalah rakaat pertama alam nasrah dan rakaat kedua alam tara. Dalam Ihya Ulumuddin Imam Ghazali meriwayatkan hadis, man qara'a alam wa alam lam yusibhu alam. Siapa orang solat qabliyah subuh bacanya alam nasrah lalu alam tara rakaat 2-nya, maka tidak terkena penyakit berbahaya, stroke, ginjal, ambeien, tetek, bengek, enggak ada. Kalau dia bacanya itu. Tahu tetek bengek? Ini bahasa Betawi nih, apa itu tetek bengek? Tapi saya sering dengar. Maksudnya segala macam dah. Begitu kan, kira-kira begitu ya kan? Begitu. Itu begitu. Itu qabliyah subuh. Begitu, atau antar adzan subuh. Dan ini waktu mustajab. Waktu mustajab. Antara ini nih, mustajab sekali. Kita minta apa aja. Ada seorang sahabat murung, mukanya murung. Ditanya, kenapa Anda? Mabik, ada apa dengan engkau? Mukamu kusut, rambutnya acak-acakan kayak begitu. Nampaknya kulihat kau ini sufi, sulit finansial, sufi. Dia jawab, ya Rasulullah, inna dunya adbarat alayya. Dunia kayaknya musuhan banget amanah. Duit amanah musuhan banget. Ya Allah, susah banget. Susah. Enggak ketemu. Puyeng. Kata Nabi, kau tak baca itu tasbihnya malaikat yang kalau kau baca dunia bakal datang sama engkau. Engkau hidup akan penuh kesuburan dan keberlimpahan rezeki. Kau tidak bakal terinfeksi, saluran keuangan enggak tersumbat dan enggak mampet pet kagak. Kata dia, bala ya Rasulullah, iya mau. Kata Nabi, qul, baca ente sebelum sholat subuh, habis adzan subuh, baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah 100. Kau baca 100. Fakultuhunna, lalu saya baca itu. Tidak berapa lama lagi, alhamdulillah, dunia kayaknya jinak banget. Ini ternyata wirid ini pelet ternyata. Enggak musuhan tuh dunia. Dagang mulailah kelihatan geliatnya. Maka dibacalah oleh para sahabat-sahabat Nabi. Maka hijrah dari Mekah ke Madinah yang tadinya enggak punya apa-apa bisa punya.
lantaran membaca tasbihul malaika, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah 100. Waduh, kita pengen baca itu, mana qomatnya lagi 5 menit dari adzan, baru 2 udah qomat, ya musuhan lagi 100. Kalau nggak keburu ya habis sholat subuh dah, nggak bisa. Kalau di Arab mau sejam antara adzan subuh tuh ama itu lama. Kalau di Mekah lama, keburu wirid segala macam yang Nabi ada lama. Kalau kita pengurus masjid pengennya lama, tapi diomelin sama jamaah, "Woi, lama ini, qomat aja nih," begitu gitu. Mana lagi auratnya yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada banyak auratnya begitu. Sayyidina Umar dulu dah sebelum doa Nabi, ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta 40 kali biar hatinya hidup. Itu begitu yang harus dikerjakan. Mana lagi yang harus dikerjakan? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kalaulah itu habis salat qobliyah subuh, doa Nabi, doa. Bagaimana doanya Nabi antara qabliyah subuh sama salat subuh? Kata Nabi, Allahumma inni as'aluka rahmatan min indik tahdi biha qalbi wa tajma'u biha syamli wa talummu biha sya'ati wa taruddu biha ulfati wa tuslihu biha dini wa tahfadhu biha qalbi wa tarfa'u biha syahidi wa tuzakki biha amali wa tubayyidu biha wajhi wa tulhimuni biha rusdi wa taqdi biha hajati wa ta'simuni biha min kulli su. Allahumma inni as'aluka imanan khalisan daiman yubashiru qalbi wa yaqinan sadiqan hatta a'lama annahu lan yusibani illa ma katabtahu alai wa raddini bima qasamtahu li. Allahumma inni as'aluka imanan sadiqan wa yaqinan laysa ba'dahu kufr wa as'aluka ya Allah rahmatan analu biha syarafa karamatik fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-fawza indal liqa wa sabra indal qada wa manazil syuhada wa aisas su'ada wa nasra 'alal a'da wa murafaqatal anbiya. Allahumma inni unzilu bika hajati wa in da'ufa ra'yi wa qasura amali wa iftaqartu ila rahmatik fa as'aluka ya qadiyal umur ya syafiyas sudur kama tujiru bainal bukhur an tujirani min adabis sa'ir wa min da'watis subur wa min fitnatil qubur. Nabi itu sebelum sholat subuh, setiap subuh Nabi kayak begitu. Kita udah pernah belum? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu Nabi doa sebelum sholat subuh. Mana lagi? Ya Allah, banyak. Lalu kemudian yang ditanya ini apa ini ya? Setelah sholat subuh, apa amalan zikir di waktu tersebut? Amalan udah tuh tadi. Setelah sholat subuh, banyak awrad yang harus dibaca. Ya wirid-wirid sholat aja dah tuh normal. Habis sholat subuh, intinya
Di antara ganjaran haji dan umroh bagi kita yang miskin, habis sholat subuh jangan pulang sampai syuruk jam 5.56, 18 menit berapa tuh, jadi jam 5:15 baru kita pulang dari masjid. Duduk aja, nggak usah baca apa-apa, duduk aja, jangan tidur, duduk aja, bengong aja dah gitu, duduk aja, bengong aja dah tuh habis sholat subuh. Jangan keluar dari masjid sampai jam 6:15, maka sama dengan ganjaran haji dan umroh yang mabrur. Nggak usah keluar, nggak usah, duduk aja, duduk. Daripada bengong, gua mau baca surat Waqiah aja, bagus, baca Waqiah biar rezekinya luas, silahkan, boleh-boleh. Baca Quran aja, iya silahkan. Nabi bilang as-subhatu tamna'ur rizqa, tidur sesudah sholat subuh bikin rezeki seret seret. Lihat orang dulu, kakek nenek kita, ya Allah, anak banyak kayak biji tasbih 33. Banyak apa dikit tuh anak? Banyak, 33. Begitu sekolah kagak, apa kagak, tapi bisa ninggalin warisan, bisa ngegedein anak karena ngikuti Rasulullah. Gitu ke kebon jam 7, sesudah dia dari masjid sampai jam 6:15 duduk aja, baru dia ke rumah sarapan, baru ke kebon. Begitu nyangkul dia. Itu amalan paling gede. Kalau ditanya apa amalan zikir di waktu tersebut, banyak. Habis subuh tuh aurat banyak. Di antara aurat yang paling bagus adalah membaca wirdul latif yang disusun oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad, dan saya sudah bagikan itu pada masyarakat. Bagikan itu, semuanya ada. Sebetulnya di buku yang Bapak pegang juga di ujungnya banyak aurat. Saya tulis itu di ujungnya berbagai macam wirid, agar supaya khususnya jangan sampai tersumbat urusan-urusan kesulitan hidup. Semuanya itu di ujungnya itu ada, itu semuanya, termasuk habis zikir di waktu tersebut. Kurang lebih ini yang saya bisa jawab dari hamba Allah ini, berbicara sebelum adzan subuh, antara waktu adzan dengan iqamah subuh dan setelah sholat subuh. Intinya ini adalah hal-hal yang sangat luar biasa, yang manfaatnya besar. Begitu, rezeki itu dari Allah, maka kita caranya biar enak hidup kita, deketi yang ngatur, dan yang ngatur adalah Allah. Deketi aja, baca sholawat kayak habis sholat subuh tuh 3100 sallallahu ala Muhammad, sallallahu, tengah jam dong lah, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala sallallahu Muhammad, sallallahu. Begitu, gitu, jalanin banyak, jangan sampai putus. 40 hari begitu terus aja kayak begitu, terus ndak bakalan ngalamin sulit hidup. Kawan-kawan majelis, kalaulah dia membaca aurat-aurat yang dibagi-bagikan itu, niscaya keberkahan Allah berikan itu semuanya kepada mereka-mereka, tidak bakal ngalamin kesulitan. Baca, baca, begitu. Kalaulah kita termasuk orang yang kerja dan kerjanya jauh, kalau duduk sampai jam 6:15 bakal dipecat sama bos, jangan ngambil ini. Maka kita harus jalan, zikirnya sambil jalan saja, sambil naik mobil disupirin, orang bawa sendiri udah nyetir aja sambil gas, sallallahu Muhammad, sallallahu, bisa. Banyak amalan kalaulah kita termasuk orang. Tapi kalau kita termasuk orang yang sudah pangkatnya MC, ngomong cucu, udah pensiun, udah zikir dah, mau ngapain, nggak mau ibadah, begitu. Udah pangkatnya pengacara, pengangguran, sok banyak acara, padahal kagak ada juga, nganggur juga, udah zikir aja. Kurang lebih saudara, ini yang saya bisa jawab dari yang ditanya ini. Wallahu a'lam bishawab. Sudah segini aja dah. Kita baca Fatihah, duduk-duduk kita di majelis ilmu.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita semua limpahan barokah. Umur kita barokah, usaha kita barokah, rezeki kita barokah, keluarga kita barokah, anak keturunan kita barokah, teman-teman kita barokah, lingkungan kita barokah. Allah beri kita semua barakah dunia dan barakah akhirat. Amin. Al-Fatihah.